Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi, kanti-kanti Bipods dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Irsyad Maulana sebagai podcaster di Bipods episode 5. Nah, jadi kali ini kita akan membahas topik yang mungkin tidak terlalu umum, tapi tentunya akan sangat menarik untuk kita kupas lebih dalam, yaitu terkait mengenal lebih dekat dengan unit kepatuhan internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materinya nih, kita harus kenalan dulu nih sama narasumber yang tentunya, wah ini sangat luar biasa, ini salah satu pegawai yang luar biasa di Bea Cukai Jambi. Pada Pak Sabto Wibowo, selamat datang Pak. Terima kasih Bang Irsad telah mengundang saya ya ke acara Bipods ini yang luar biasa ini. Jadi salam kenal, semangat pagi Bipods Jambi. Perkenalkan, nama saya Sabto Wibowo, saya adalah salah satu fungsional pemeriksa Bea dan Cukai di kantor Bea Cukai Jambi ini. Nah, jadi Pak, kesibukan Bapak nih apa nih Pak sebagai fungsional di Bea Cukai Jambi? Jadi kesibukan saya sama nih seperti Bang Irsad nih. Kesibukan kita semua memberikan pelayanan kepada Bea dan Cukai kepada pengguna jasa atau stakeholder Bea Cukai Jambi gitu. Itu wajib kita lakuin tuh Pak ya. Betul. Oke kanti-kanti sekalian, seperti yang kita ketahui nih, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan lainnya, yang kedepannya itu merugikan dari diri sendiri dan juga tentunya merugikan perekonomian negara. Nah, maka dari itulah diperlukannya suatu organisasi yang solid, sistem dan prosedur yang efektif dan efisien, serta organisasi yang capable. Nah, maka dari itu dibentuklah unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, jadi itu untuk sekedar informasi aja buat kanti-kanti. Kita balik lagi ke Pak Sabto nih. Nah Pak, jadi sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan unit kepatuhan internal itu Pak? Siap. Jadi unit kepatuhan internal atau selanjutnya kita sebut UKI ya, biar lebih mudah menyebutkan ya. Jadi UKI adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang tugasnya adalah melakukan penegakan kepatuhan internal. Nah, kemudian kepatuhan internal itu apa sih gitu ya? Kepatuhan internal itu adalah kesesuaian pelaksanaan tugas unit kerja terhadap peraturan, kebijakan, rencana dan tujuan atau ketentuan lainnya. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian ucapan, sikap, perilaku, perbuatan pegawai terhadap kode etik dan kode perilaku. Itu kepatuhan internal itu definisinya. Jadi tadi itu jadi memastikan bahwa pegawai itu dalam melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan peraturan tadi Pak ya. Dan dalam perilaku pun ada sesuai dengan norma-norma yang berlaku gitu ya. Betul. Oke, menarik. Nah, jadi nih Pak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini kan organisasi yang struktural, jelas dan juga ada peraturannya yang mengatur terkait hal tersebut. Kalau UKI sendiri nih Pak, itu kedudukannya tuh ada di mana Pak sebenarnya? Ya, baik. Kalau UKI ini berkedudukan dari kantor pusat sampai dengan unit pelaksana teknis. Di kantor pusat ada Direktur Kepatuhan Internal setingkat eselon 2. Kemudian di unit vertikal pun ada dari kantor wilayah, kantor pengawasan pelayanan Bea dan Cukai dan juga kantor pelayanan utama KPU. Jadi kalau misalkan di Bea Cukai Jambi ini terdapat seksi kepatuhan internal, kepala seksi kepatuhan internal setingkat eselon 3 ya. Eselon 4. Nah, terus kemudian di unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu di Pangkalan Sarana Operasi dan BLBC. Itu terdapat atau kedudukan unit UKI itu ada di situ gitu. Berarti hampir dari atas sampai bawah tuh ada UKI ya Pak? Dari kantor pusat, dari kantor pelayanan, kantor wilayah, KPU, BLBC sampai Pangkalan Sarana Operasi juga ada UKI ya Pak? Iya. Nah, menurut Bapak itu kenapa sih Pak ada UKI di semua kantor tersebut Pak? Jadi memang UKI itu kenapa berkedudukan di semua tempat tersebut gitu ya kan? Jadi untuk mendukung pimpinan unit kerja tadi itu di kantor pusat, di semua di unit vertikal maupun teknis tadi itu untuk mendukung pimpinan di unit satker tersebut untuk melakukan penegakan kepatuhan internal. Jadi untuk memastikan tadi bahwa pegawainya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kode etik dan kode perilaku gitu. Baik Pak Sabto, ini yang saya pernah dengar nih Pak ya, di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu punya istilah yang menurut saya sih keren Pak. Istilahnya itu namanya J-Click. Nah, sebenarnya apa Pak? J-Click itu apa artinya? Betul. Iya. Jadi kayak J-Click, apa yang diklik ya kan? Iya, J-Click itu apa yang diklik? Apa yang diklik ya kan? Nah, jadi sebetulnya itu singkatan tuh J-Click tuh. Oh, singkatan. Nah, singkatan daripada sikap dasar yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai Bea Cukai ya, seluruh Indonesia, ya kan? Nah, singkatan yang huruf pertama J itu adalah jujur. J jujur. Jujur. Terus kemudian K
Korsa. Korsa. L. Jujur, Korsa. L. L. Loyal. Loyal. Kemudian I. Inisiatif. Inisiatif. Dan K yang terakhir adalah korektif. Wow, gitu. luar Nah, sikap biasa. ini harus dimiliki oleh seluruh pegawai Bea Cukai. Betul, betul. Nah, kemudian sikap dasar tadi yang J-Klik tadi itu sebetulnya itu selaras tuh dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya ya, nilai-nilai Kementerian Keuangan. Jadi nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah integritas, terus kemudian adalah profesionalisme, terus kemudian adalah sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Jadi J-Klik itu selaras dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kalau nilai-nilai Kementerian Keuangan ada singkatannya gitu, Bang? Enggak. Itu bisa sih kita singkat sendiri, tapi sepertinya nggak disingkat. Nggak sih. disingkat. Cuman Oke, kalau Bea Cukai itu yang sikap dasar itu yang disingkat. Baik. Siap. Nah, jadi untuk menjalankan tugas penegakan kepatuhan internal ini juga ada fungsi-fungsinya ya, Pak? Betul. Kalau boleh tahu apa, Pak, fungsi-fungsinya itu, Pak? Jadi untuk melakukan penegakan kepatuhan internal tadi, UKI melaksanakan fungsi. Ada 4 fungsinya nih. 4 fungsinya. Ada 4 fungsinya nih. Yang pertama adalah terkait fungsi pencegahan. Pertama pencegahan. Pencegahan. Yang kedua adalah fungsi pengawasan. Yang Terus kemudian yang ketiga fungsi penjaminan kualitas. penjaminan kualitas. Yang keempat adalah pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja. Jadi 4 nih. Yang pertama Jadi ada tadi, 4 ya, ada pencegahan, Betul. pengawasan, penjaminan kualitas, sama pengelolaan kinerja. Betul, itu Nah, dia ini kita bahas yang fungsi. pertama dulu nih, Pak. Siap. Pencegahan ya, Pak, berarti. Iya, pencegahan. Gimana, Pak, maksudnya pencegahan itu, Pak? Ya. Fungsi pencegahan dilakukan dalam rangka mengidentifikasi potensi dan mencegah terjadinya pelanggaran kepatuhan internal. Nah, itu kalau misalkan di Bea Cukai Jambi ya, kita mengadakan atau melakukan tadi UKI melakukan fungsi pencegahan tuh di Bea Cukai Jambi. Nah, Bea Cukai Jambi ini terkait pertama ada kegiatan pembinaan mental. Nah, pembinaan mental baik pembinaan mental nasional maupun pembinaan mental keagamaan nih, gitu ya. Nah, terus kemudian ada juga namanya kelompok kecil atau micro learning center nih. Nah, di dalamnya itu kelompok kecil itu ada pegawai Bea Cukai Jambi dan juga PPNPN, pegawai pemerintah pegawai negeri begitu. Jadi semua seluruh yang bekerja di Bea Cukai Jambi itu ada di situ di dalam kelompok kecil tersebut. Tapi pembinaan mental ini sorry saya potong sedikit, Pak ya. Okay. Pembinaan mental ini sekarang ini di masa pandemi ini tapi dilakukannya secara online, Pak ya? Iya, betul. Jadi kita karena ada masa pandemi ya. Iya. Jadi banyakan online melalui media Zoom ya. Jadi kita mendatangkan misalkan ada narasumber dari luar gitu ya, mengundang narasumber dari luar melalui media Zoom atau juga kita juga bisa ikut pembinaan mental dari kantor lain. Nah, kadang-kadang kan dari kantor pusat tuh juga tuh ada bikin kegiatan pembinaan mental. Jadi positifnya tuh ketika ya online ya, kita bisa Zoom nih kemana aja pembinaan mental yang diadakan oleh unit kerja lain, bisa dari kantor pusat, dari kantor lainnya gitu lah. Jadi kita bisa ikutan gabung gitu. Nah, kemudian selain tadi pembinaan mental, ada juga fungsi edukasi terkait kepatuhan internal, maksudnya edukasi integritas gitu. Jadi sosialisasi anti korupsi gitu. Bea Cukai Jambi itu sering mengadakan hal tersebut gitu. Nah, terus kemudian ada juga pemantauan perilaku atau gaya hidup pegawainya nih. Nah, UKI Bea Cukai Jambi itu mengawasi hal tersebut gitu. Kemudian terkait pelaporan harta kekayaan pegawai Bea Cukai Jambi. Jadi kan kalau misalkan pegawai atau PNS ya, itu melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN, terus ALPA ya kita sebut, kemudian SPT itu harus melaporkan tuh, ada juga dan juga ada batas waktunya. Nah, UKI ini memastikan bahwa khususnya UKI Bea Cukai Jambi memastikan bahwa seluruh pegawai Bea Cukai Jambi itu melaporkan harta kekayaannya. Jadi jangan sampai telat nih gitu. Terus kemudian ada lagi fungsi pencegahannya itu melakukan kegiatan terkait survei, ada survei juga. Nah, survei ini namanya ada survei kepuasan pengguna jasa. Mungkin kanti-kanti BPOTS di Bea Cukai Jambi atau pengguna jasa maupun stakeholder Bea Cukai Jambi mungkin menjadi salah satu responden daripada survei kepuasan pengguna jasa. Jadi survei kepuasan pengguna jasa ini itu adalah yang melaksanakan itu adalah UKI kantor pusat. Tadi itu yang di awal saya bilang UKI kantor pusat di setingkat eselon 2. Nah, yang melaksanakan di UKI kantor pusat, respondennya adalah pengguna jasa di kantor seluruh unit kerja, begitu. Jadi seluruh nasional nih.
Termasuk salah satunya Jambi tadi ya Pak? Salah satunya dari Jambi. Pengguna jasa tadi gitu Betul, ya Pak? pengguna jasa Bea Cukai Jambi disurvei nih. Bagaimana kepuasan pengguna jasa Bea Cukai Jambi terhadap layanan yang diberikan oleh Bea Cukai Jambi. Nah, alhamdulillah nih di tahun 2021 kemarin hasilnya nih, 2021 kemarin hasil survei kepuasan pengguna jasa 2021 di Bea Cukai Jambi mendapatkan kategori puas. Wah, Indeksnya 4,29. 4,29. Ya, skala 5 gitu. Jadi kategori puas. Jadi alhamdulillah nanti mungkin kita terima kasih nih ya, kita ya Bang Irsat ya, kepada pengguna jasa maupun stakeholder Bea Cukai Jambi atas dukungannya dan berupa partisipasi terkait partisipasi pengguna jasa atau kanti-kanti Bpos Jambi untuk menjadi responden survei kepuasan pengguna jasa tadi gitu. Nah, terus kemudian ada juga terkait ini fungsi pencegahan itu adalah kalau misalkan mungkin Bang Irsat pernah mendengar si Puma ya? Si Puma pernah dengar? Puma ya, si Puma apa ya? Apa macan atau apa ya kan? Si Puma ya kan? Namanya kayak nama hewan gitu. Kayak hewan ya kan? Puma ya kan? Nah, si Puma. Si Puma singkatan juga tuh si Puma ya kan? Sistem pengaduan masyarakat. Ya, sistem pengaduan masyarakat. Nah, itu ada kalau misalkan di kantor pusat gitu ya, di UKI kantor pusat itu ada namanya seksi verifikasi pengaduan masyarakat. Nah, jadi misalkan ada pengaduan dari masyarakat bisa mengadu melalui si Puma. Tadi pengaduan pelanggaran kode etik, kode perilaku pegawai Bea Cukai, kanti-kanti ini bisa mengadukan melalui ada salurannya. Itu nasional itu melalui si Puma, bisa diakses melalui beacukai.go.id gitu. Ya, baik, mungkin itu beberapa kegiatan. Jadi lumayan banyak juga ya Pak ya, UKI ini dalam fungsi pencegahannya tadi ya, ada Bintal, ada tadi juga pelaporan harta kekayaan, ada macam-macam. Nah, jadi untuk selanjutnya ini yang kedua tadi adalah fungsi pengawasan ya Pak? Iya, betul. Nah, kalau fungsi pengawasannya itu apa Pak? Oke. Nah, kemudian yang kedua ya, fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini dilakukan untuk memastikan nih apakah adanya pelanggaran kepatuhan internal nih di Bea Cukai, kepatuhan pegawainya ya. Nah, untuk itu dilakukan kegiatan apa sih yang dilakukan tuh? Nah, kegiatannya berupa disebutkan ada PKPT. Nah, PKPT ini singkatan nih, pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas. Nah, jadi UKI Bea Cukai Jambi itu setiap tahun melakukan PKPT, pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas. Kemudian ada lagi kegiatan namanya surveillance nih. Nah, ketika ada misalkan ada indikasi potensi ya, indikasi nih ada terjadi pelanggaran kepatuhan internal, nah UKI Bea Cukai Jambi melakukan surveillance nih. Nah, surveillance. Terus kemudian ada lagi terkait pemeriksaan mendadak. Nah, pemeriksaan mendadak itu juga dilakukan, ada kegiatannya. Terus pendampingan pegawai dalam melaksanakan tugas. Jadi UKI mendampingi pegawai Bea Cukai Jambi melaksanakan tugas pelayanan maupun pengawasan gitu. Kemudian kegiatan berikutnya adalah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen. Jadi misalkan ada Itjen melakukan pemeriksaan nih di Bea Cukai Jambi. Nah, terus kemudian ada tindak lanjutnya nih. Tindak lanjut dari Itjen apa? Nah, UKI Jambi ini melakukan pemantauan nih, apakah tindak lanjutnya seperti apa terkait tadi hasil dari pemeriksaan dari Itjen gitu. Nah gitu, Pak, dari beberapa kegiatan tadi itu saya tuh tertarik dengan pemeriksaan mendadak oleh unit kepatuhan internal nih Pak. Ya. Nah, itu maksudnya tuh gimana Pak? Kegiatannya tuh seperti apa pemeriksaan mendadak itu Pak? Nah, jadi pemeriksaan mendadak ini kayak dadakan gitu ya. Langsung mendadak ya kan. Jadi memang betul sewaktu-waktu yang mendadak. Jadi nggak ada pemberitahuan sebelumnya? Nggak ada. Kalau misalkan pemberitahuan namanya bukan mendadak ya kan. Jadi semua udah tahu, udah siap-siap gitu kan. Nah, jadi sebetulnya pemeriksaan mendadak ini salah satu kegiatan tadi untuk memastikan bahwa tugas dan teman-teman pegawai Bea Cukai Jambi khususnya itu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan gitu. Nah, makanya kita atau UKI Jambi melakukan sidak nih. Jadi mungkin kalau perencanaan bisa jadi nggak mendadak kan, sudah direncanakan gitu. Namun waktunya itu bisa sewaktu-waktu. Jadi ini pegawai ini semua nggak ada yang tahu, tiba-tiba ada sidak gitu ya Pak? Ada sidak. Nah, jadi untuk memastikan misalkan kehadirannya nih, ada nggak sih petugasnya hadir di tempatnya memang harus ditugaskan gitu. Jangan sampai ternyata ketika ada tempat layanan gitu ya, misalkan loket pelayanan gitu,
tidak ada petugasnya nih, jangan sampai kosong seperti itu. Nah, itu kita memastikan hal tersebut. Jadi memastikan bahwa layanan yang kita berikan layanan Bea Cukai Jambi yang kita berikan kepada pengguna jasa itu ada petugasnya. Jadi seluruh kanti-kanti BIPOTS ini sebagai pengguna jasa Bea Cukai Jambi terlayani dengan baik gitu. Jadi sebenarnya pemeriksaan mendadak ini juga bukanlah suatu bukan suatu ancaman Pak ya. Sebenarnya kan memang sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memang seharusnya yang dilakukan tuh ya seperti itu. Betul. Kalau kita melakukan sesuai dengan peraturan ya sebenarnya ada sidak dan tidak ada sidak juga. Betul. Nah, ini Pak ya. Iya, betul. Memang harusnya memang harus seyogyanya ya. Iya, harus memang sudah ada misalkan tadi terkait kehadiran, terus bahwa misalkan layanan yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan, dengan SOP, itu harusnya sih memang sudah oke lah misalkan. Kalau misalkan ada sidak ya udah nggak masalah apa-apa, juga. nggak masalah gitu. Jadi karena memang untuk tugas UKI itu atau peran UKI tadi untuk membantu pimpinan memastikan bahwa seluruh pegawai melaksanakan tugasnya dengan baik. Sesuai dengan fungsi UKI tadi ya Pak? Betul, iya. Nah, tadi udah ke fungsi pertama itu ada fungsi pencegahan, Ya. yang kedua adalah fungsi pengawasan, yang ketiganya ada fungsi penjaminan kualitas. Penjaminan kualitas, betul. Nah, itu apa Pak penjaminan kualitas? Mungkin itu bahasanya agak gimana gitu, Ya. belum ada terbayang gitu. Siap. Gimana Pak itu fungsi penjaminan kualitas? Oke, siap. Fungsi ketiga ya tadi ya. Fungsi ketiga adalah penjaminan kualitas. Nah, penjaminan kualitas. Nah, penjaminan kualitas jadi adalah UKI itu membantu pimpinan unit kerja dalam memastikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal itu sudah diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kantor bea cukai ini, gitu. Nah, kemudian kegiatannya apa sih gitu ya? Kegiatannya apa sih fungsi ini nih? Fungsi penjaminan kualitas. Nah, yang pertama terkait pemantauan penerapan sistem pengendalian internal itu sendiri begitu. Jadi kemudian kedua adalah pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Dan ketiga adalah review manajemen risiko. Nah, ada itu 3 kegiatan itu tuh yang ada di dalam fungsi penjaminan kualitas. Nah, mungkin perlu juga saya tambahkan ya, Bang Isat ya, terkait penerapan sistem pengendalian internal. Jadi kita melakukan ada namanya model 3 lini. Model 3 lini namanya. Jadi lini pertama adalah manajemen operasional. Jadi atasan langsung nih untuk memastikan bahwa pengendalian internal itu telah berjalan. Gitu. Jadi misalkan dari pelaksana ke kepala seksi gitu ya. Nah, kepala seksinya nih memastikan nih bahwa pengendalian internal itu telah berjalan di seksinya misalkan ya, di lingkup terkecil di lini 1. Dari lini pertama tadi ya. Lini 1 lini pertama. Terus kemudian lini kedua. Nah, lini kedua itu baru tuh unit kepatuhan internal. Jadi setelah dari lini pertama, dari atasan gitu ya, di tingkat manajerial atau operasional, baru kemudian lini kedua. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal. Unit kepatuhan internal ini memastikan juga bahwa penerapan SPI sistem pengendalian internal itu telah berjalan gitu. Jadi membantu jadi fungsinya ini membantu pimpinan gitu. Terus lini ketiga atau layer ketiga gitu ya, itu adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jadi Itjen Kementerian Keuangan. Jadi dari lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama tadi manajemen operasional atau atasan langsung. Kemudian lini kedua adalah UKI, unit kepatuhan internal. Lini ketiga, Itjen Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jadi ruang lingkupnya itu dari yang pertama yang kecil, paling kecil itu dari pelaksana ke kepala seksi ya Pak? Iya. Baru lebih luas lagi di UKI, dan selanjutnya baru di Inspektorat Jenderal ya Pak? Iya, betul. Baik. Nah, itu tadi fungsi penjaminan kualitas. Kita masuk ke fungsi terakhir nih Pak berarti, yaitu fungsi pengelolaan kinerja. Nah, secara umumnya apa Pak yang dimaksudkan dari fungsi pengelolaan kinerja? Jadi pengelolaan kinerja ini sebetulnya adalah rangkaian kegiatan jadi untuk pemanfaatan sumber daya yang ada begitu. Jadi bagaimana caranya, jadi Bea Cukai kan memiliki visi misi tujuan gitu ya. Nah, bagaimana menerjemahkan visi misi tujuan Bea Cukai itu ke dalam suatu tindakan nyata gitu, kegiatan nyatanya itu apa sih gitu, visi misi Bea Cukai itu. Nah, sebetulnya itu yang mau dicari atau yang mau dilihat seperti itu. Nah,
Di Kemenq khususnya itu memiliki suatu alat namanya balance scorecard. Jadi di dalam BSC atau balance scorecard Kemenq itu terdapat kerangkanya nih, namanya kerangka balance scorecard. Jadi seperti piramida lah begitu bentuknya. Oke. Jadi yang paling atas itu adalah visi. Visi itu kan gambaran keadaan organisasi, atau kita sebutnya gambaran keadaan bea cukai lah di masa yang akan datang itu mau seperti apa sih gitu ya. Terus kemudian piramida yang berikutnya yang bawahnya lagi, yang kedua itu adalah misi. Nah, misi kan bagaimana caranya itu untuk mencapai visi tadi yang kita capai. Terus bawahnya lagi kemudian sasaran strategis. Nah, sasaran strategis itu artinya apa sih yang mau dicapai gitu. Apa yang mau dilakukan, apa yang seharusnya bea cukai lakukan gitu. Kemudian di bawahnya lagi ada namanya indikator kinerja utama. Mungkin sekarang disebutnya indikator kinerja individu ya. Jadi dulu sebelumnya IKU menjadi IKI. Nah, IKU ini merupakan alat ukur bagaimana mencapai sasaran strategis tadi, gitu. Terus kemudian bawahnya adalah inisiatif strategis. Bawahnya lagi paling bawah adalah individual scorecard. Jadi yang paling bawah itu ukuran kinerja per pegawai. Gitu. Itu adalah kerangka BSC Kemenq. Jadi itu berkesinambungan gitu Pak ya. Dari Betul. visi itu gambaran masa depan, Iya. misi itu bagaimana untuk mendapatkan visi itu Betul, ya sebagai betul. apa. Terus yang bawahnya ada sasaran strategis itu lagi, baru ada indikator kinerja utama. Siap. Jadi satu piramida itu berkesinambungan Pak ya dari Iya, bawah sampai betul, atas. betul. Baik. Oke, Kanti-Kanti Jambi, untuk sebagai info nih, pada tanggal 20 Desember di tahun 2021 lalu, Bea Cukai Jambi ini meraih penghargaan sebagai satuan kerja dengan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, atau biasa disingkat dengan ZIWBK. Jadi predikat ini itu diberikan oleh Kemenpan RB kepada Bea Cukai Jambi. Nah, balik lagi ke narasumber kita nih Pak Sabto. Pak Sabto ini sebagai salah satu pegawai di Bea Cukai Jambi tentunya pasti berkontribusi terhadap hal ini Pak. Nah, bagaimana nih Pak proses pembangunan zona integritas menuju WBK di Bea Cukai Jambi ini Pak? Ya, baik Bang Isat. Pertama mungkin kita ucapkan alhamdulillah ya. Iya. Bahwa Bea Cukai Jambi berhasil meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang di tahun 2021 lalu ya, diberikan langsung oleh Bapak Menteri Pak Cahyokumolo gitu. Nah, jadi mungkin perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pembangunan zona integritas ini merupakan role model daripada bentuk daripada reformasi birokrasi gitu. Di mana yang kita ketahui bahwa reformasi birokrasi ini sasarannya adalah birokrasi yang akuntabel, yang efektif dan efisien begitu. Terus kemudian birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Nah, jadi upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bea Cukai Jambi secara terus-menerus begitu ini sejalan dengan tadi pembangunan zona integritas, sasarannya sama begitu. Nah, jadi dengan berdasarkan komitmen dari pimpinan kepala kantor Bea Cukai Jambi dan seluruh petugas pegawai Bea Cukai Jambi maupun PPNPN itu berkomitmen untuk menjadi atau memberikan pelayanan terbaik begitu. Jadi kita mengajukan diri untuk diusulkan sebagai satuan kerja yang akan meraih predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi begitu. Dan terus kemudian tentunya hasil daripada keberhasilan kita mencapai atau mendapatkan predikat satuan kerja sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ini tentunya tidak terlepas daripada kerja keras seluruh pegawai Bea Cukai Jambi dan juga hasil daripada dukungan daripada seluruh pengguna jasa Bea Cukai Jambi dan stakeholder gitu. Jadi mungkin kita ucapkan terima kasih pastinya ya. Terima kasih kepada dukungan daripada seluruh pengguna jasa Bea Cukai Jambi dan stakeholder Bea Cukai Jambi begitu Bang Isat. Nah, jadi Pak pasti dalam meraih predikat ini ada penilaian gitu ya Pak ya? Ya. Nah, itu penilaiannya itu gimana Pak? Terdapat dua komponen yang dinilai oleh Kementerian Menpan RB. Jadi pertama itu komponen pengungkit. Nah, yang kedua adalah komponen hasil. Nah, di dalam komponen itu terdapat program ya, komponen pengungkit ya. Jadi ada program yang harus dibangun oleh setiap satuan kerja yang diusulkan gitu. Jadi 6 itu adalah yang pertama adalah manajemen perubahan. Itu harus yang dibangun gitu ya. Kemudian yang harus dibangun berikutnya adalah penataan tata laksana. Nah, yang ketiga adalah program penataan sistem manajemen SDM. Yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja.
yang kelima penguatan pengawasan, dan keenam adalah penguatan kualitas pelayanan publik. Ada 6 berarti Pak ya? Ada 6 program itu yang harus dibangun oleh seluruh satuan kerja yang diusulkan gitu. Baik. Kemudian dari 6 program itu ketika telah dibangun oleh setiap satuan kerja atau Bea Cukai Jambi gitu, kemudian akan dilakukan survei oleh Kementerian Menpan RB, itu akan didapatkan hasil peningkatan pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Nah, 2 hal itu tercermin dalam survei yang dilakukan oleh Menpan RB begitu. Baik. Jadi seperti yang Pak Sabto bilang tadi, tentunya kita juga harus mengucapkan terima kasih bukan hanya kepada pegawai, juga terhadap pengguna jasa ya Pak. Betul. Dan juga kepada stakeholders gitu ya Pak ya. Karena memang dalam meraih predikat ini tuh kita nggak bisa sendiri ya Pak ya, harus ada andil dari pengguna jasa, dari stakeholders juga ada gitu ya Pak. Nah baik Pak, jadi nih Pak, untuk tadi pengguna jasa mungkin yang melihat gitu Pak pas datang ke Bea Cukai Jambi nih kan, kayaknya ada pelanggaran yang dilakukan pegawai dari Bea Cukai Jambi, itu cara mengadukannya tuh gimana Pak? Ya, jadi kita di Bea Cukai Jambi ini menyediakan berbagai macam saluran pengaduan ya. Jadi teman-teman atau kanti-kanti BPOTS itu bisa, jika misalkan datang ke kantor, bisa ada meja pengaduan di lobi Bea Cukai ya. Ada khusus berarti Pak ya, buat mengadukan tuh ada ya meja pengaduan? Ada meja pengaduan di lobi, dan juga di lobi juga ada kotak saran nih. Nah, kotak saran bisa masuk. Atau misalkan kalau misalkan kanti-kanti BPOTS ini tidak sempat datang gitu ke kantor, atau jadi dapat melalui nomor telepon. Ada nomor telepon. Nomor telepon saluran pengaduan, nomor telepon pengaduan. Itu di nomor 0813 80 saya ulang. Nomor telepon 0813 8627 2027. Terus kemudian email saluran pengaduan di kepatuhaninternal.jambi@custom.go.id. @custom.go.id Pak ya. Nanti mungkin untuk editor nih, tolong nanti buat nomor teleponnya ditayangkan di atas itu ya. Biar nanti kanti-kanti Jambi ini bisa di screenshot atau langsung di save gitu ya. Nah Pak, baik, sangat menarik ya Pak tadi pembahasan terkait fungsi dari UKI, peran UKI, tadi ada terkait UEBK juga ya Pak. Nah jadi untuk mungkin ada Pak pesan-pesan terakhir nih, pesan terakhir di podcast ini dari Bapak untuk kanti-kanti Jambi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Irsad. Mungkin kita perlu ingatkan sekali lagi ya kepada kanti-kanti BPOTS begitu, bahwa seluruh layanan yang kita berikan atau Bea Cukai Jambi berikan kepada kanti-kanti BPOTS pengguna jasa Bea Cukai Jambi itu tidak dipungut biaya alias gratis ya. Pokoknya semua layanan yang kita berikan itu gratis ya Pak. Ya, kita harus sering-sering mengingatkan gitu ya. Terus kemudian pesan yang terakhir yang izin saya sampaikan, bahwa kita semua pegawai Bea Cukai Jambi terus berkomitmen, berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita semua. Pelayanan kita Bea Cukai Jambi kepada kanti-kanti BPOTS sebagai pengguna jasa Bea Cukai Jambi, dengan tetap menjaga integritas dan melaksanakan tugas untuk mendukung Indonesia bebas dari korupsi begitu Bang Irsad. Ya. Terus kemudian izin nih Bang Irsad nih, tadi kan kita sudah bicara ya terkait UKI ya. Mungkin tadi sih saya ini nih penasaran nih Bang Irsad nih. Waduh, ini ada background kita nih di belakang nih, tulisannya integritas adalah nafas nih. Nah, kenapa kok ini ya, backgroundnya kok dipilih ini ya gitu Bang Irsad ya? Ada apa ya? Ada maksud apa begitu ya? Jadi gantian saya yang ditanya nih. Oke, kanti-kanti Jambi ini sebagai untuk menjelaskannya. Jadi seperti yang kanti-kanti Jambi bisa lihatnya, di background kita ini ada tagline dari Bea Cukai Jambi nih Pak ya, integritas adalah nafas. Nah, kenapa sih integritas adalah nafas? Nah, jadi kanti-kanti Jambi, nafas itu merupakan sesuatu yang menyangkut dengan nyawa, hidup dan mati. Jadi setiap makhluk hidup itu kan pasti bernafas, baik secara sadar maupun secara tidak sadar, dan juga pasti bernafas di setiap aktivitas yang dilakukan, baik itu mau dilihat ataupun tidak dilihat. Nah, begitu pula dengan integritas. Integritas itu dilakukan secara sadar maupun tidak sadar oleh setiap pegawai, dan juga dilakukan pada setiap aktivitas, baik itu dilihat orang maupun juga tidak dilihat. Nah, jadi begitulah hubungan antara integritas adalah nafas. Baik, demikian sesi bincang kita bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Sebelumnya terima kasih sekali lagi kepada Pak Sabto sudah datang ke BPOTS episode 5 kali ini. Semoga dengan adanya podcast ini dapat memberikan informasi kepada kanti-kanti sekalian. Jika masih ada nih pertanyaan terkait kepabeanan dan cukai dan juga terkait materi tadi, bisa langsung menghubungi
Informasi atau media sosial Bea Cukai Jambi. Nanti tolong editor tolong lagi, ini agak di atas ini nanti ada nomor layanan informasi dan juga media sosial Bea Cukai Jambi. Nah baik, demikian materi yang sudah disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa. Sampai berjumpa lagi di materi dan di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di YouTube Bea Cukai Jambi.